Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdi huquba. Jamaah salat subuh yang dicintai Allah, kita bersyukur bahwa pagi ini Allah berikan kesehatan kita untuk tetap ibadah kepada Allah, tetap bersujud kepada Allah, bahwa keindahan hidup yang paling indah adalah saat kita bisa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita belajar tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Allah ceritakan di dalam surat Al-Kahfi ayat 60 dan selanjutnya. Nabi Musa dan Nabi Khidir. Khidir itu artinya adalah, kalau dalam bahasa Arab, Al-Khadar. Al-Khadar, kha dot ra. Artinya adalah hijau, green hijau. Jadi orang-orang ketika itu tahu kalau ini adalah orang yang kalau sebuah wilayah dilewati oleh beliau itu maka menjadi hijau. Sudah viral. Orang-orang tahu kalau ada orang beliau ini maka menjadi berkah. Kalau ada kendaraan dinaiki oleh dia maka dia berkah. Rumah itu didatangi dia maka jadi berkah. Naik kapal perahu ditanya, "Anda siapa?" "Khidir." "Bagus, terima kasih, silakan, nggak usah bayar." Nggak mau dibayar itu yang punya. Kenapa? Karena sudah viral. Kalau ada beliau ini maka sesuatu apapun menjadi berkah. Maka dikatakan Al-Khadir. Khadir kita Khidir gitu. Khidir. Surat Al-Kahfi ayat 60 dan selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdi huquba. Dan ketika Musa berkata kepada pendampingnya, seorang laki-laki bernama Yusha' bin Nun, la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain. Saya tidak akan berhenti berjalan sampai aku mendapati pertemuan dua lautan. Jadi Allah memerintahkan Nabi Musa untuk datang ke tempat itu dan belajar kepada seseorang. Beliau adalah Khidir. Belajar kepada Nabi Khidir. Majma'al Bahrain, pertemuan dua lautan. Penafsirannya ada 3, Pak. Yang pertama adalah Laut Merah yang bagian utara. Di sana ada terusan Suez dan ada satu lagi yang Aqabah. Disitulah salah satu penafsiran. Yang kedua adalah Laut Merah bagian selatan, ketemu dengan samudra. Di situ. Yang ketiga adalah di bagian barat di wilayah Afrika paling barat. Di situ. Jemaah sekalian, intinya adalah bahwa Nabi Musa siap berangkat untuk mencari beliau ini. La abrahu hatta ablugha majma'al bahrain. Saya tidak akan berhenti untuk sampai kepada pertemuan dua lautan itu. Ada tekad, namanya orang belajar, Pak Ada tekad. Au amdi huquba, atau akan aku berjalan terus, gak akan berhenti terus ini. Jadi betul-betul tekad yang kuat untuk belajar. Maka siapapun kita akan sukses belajar kalau punya tekad. Tekad menyelesaikan S2, itu selesai, Pak. Tekad menyelesaikan S3, itu selesai. Kalau nggak ada tekad biasanya bisa-bisa itu S2 harusnya 2 tahun, Pak, jadi 4 tahun, kan itu kan? S3 harusnya cuma 3 tahun harusnya 3 nih, menjadi 7 tahun. Itu. Berapa banyak teman kita, anak-anak kita yang harusnya 3 tahun selesai, ternyata 7 tahun baru selesai.
sebenarnya bukan sulit tetapi adalah kurang tekad. Nah, ya. Jadi sukses dalam belajar adalah harus ada tekad. Ada pertanyaan, Ustadz, Nabi Musa dan Nabi Khidir itu derajatnya bukankah lebih mulia Nabi Musa gitu ya. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Itulah para rasul yang kita lebihkan, kami lebihkan antara satu dan yang lainnya. Minhum man kallamallah. Di antara mereka ada yang bisa berbicara langsung dengan Allah. Siapa itu? Musa alaihissalam. Jadi yang disebutkan dalam ayat itu adalah Musa alaihissalam yang dia memiliki sebuah sebutan kalimullah, yaitu nabi yang berbicara langsung dengan Allah. Musa alaihissalam, ya, kalau ada apa-apa itu tinggal calling, Pak. Calling ya, bukan video call ya. Karena di situ adalah kalam ya, tidak melihat ya. Kalimullah bahasa anak muda lah, calling ya. Ya Allah gitu ya. Kalau ada apa-apa tanya, langsung bicara Nabi Musa itu. Ya Allah, ini ada begini bagaimana? Ya Allah ya. Selalu begitu ya. Kalimullah. Dan Nabi Musa juga satu di antara ulul azmi. Kenapa harus belajar kepada Nabi Khidir? Jemaah sekalian, Nabi Musa itu memang benar. Beliau adalah seorang nabi dan rasul yang betul-betul tahu tentang ilmu syariah. Nah, syariat. Halal, haram, boleh nggak boleh, beliau ini sudah. Ya. Tapi ada satu ilmu ya yang itu dimiliki oleh nabi yang lain. Siapa itu? Nabi Khidir. Ilmu apa, Ustaz? Ilmu hikmah. Ya. Apa ilmu hikmah itu? Yaitu ilmu tentang belajar memahami di balik sebuah peristiwa. Belajar memahami di balik sebuah peristiwa itu hikmah jemaah sekalian. Dan ini adalah Nabi Khidir. Karena Nabi Musa yang belajar, maka dia datang kepada Nabi Khidir. Nah, jadi persoalannya bukan derajatnya seperti apa, tidak. Persoalannya adalah siapa yang belajar. Meskipun memiliki posisi yang lebih tinggi, kalau dia yang belajar, maka dia yang datang. Biarpun seorang menteri, biarpun seorang kepala, seorang raja gitu ya. Kalau dia belajar, maka dia harus mau datang. Datang ke masjid Baitul Haq, gitu kan ya. Biarpun punya posisi, punya kedudukan. Biarpun seorang konglomerat dan sebagainya, maka dia harus mau datang ke masjid untuk belajar. Ini jemaah sekalian bahwa ilmu itu didatangi, bukan datang sendiri. Imam Malik itu pernah diminta untuk datang ke istana kerajaan oleh sang raja, diminta untuk ngajar di sana. Jaraknya cukup jauh dan rutin. Bagi Imam Malik waktu itu dia tolak. Kenapa? Karena ilmu itu harus didatangi. Akhirnya Pak, rajanya datang ke Imam Malik di kota Madinah dan belajar kepada Imam Malik. Nah, ini persoalan Nabi Musa sedang belajar nih, belajar ilmu hikmah, yaitu ilmu tentang apa yang ada di balik sebuah peristiwa, memahami sesuatu di balik sebuah peristiwa. Namanya hikmah. Ma'asyiral rahimakumullah. Sampailah, singkat cerita adalah bahwa sampailah Nabi Musa ketemu dengan Nabi Khidir pada ayat yang berikutnya, fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Akhirnya keduanya mendapatkan Nabi Khidir di tempat itu, lalu belajar kepada Nabi Khidir tentang ilmu hikmah. Sesuatu di balik sebuah peristiwa. Karena tidak semua orang tahu ya tentang apa di balik peristiwa itu. Ma'asyiral rahimakumullah, hikmah itu hanya bisa dipahami dengan dua hal. Yang pertama adalah satu, berbaik sangka kepada Allah. Ketika kita kenceng nih menuju ke bandara Pak ya, ternyata macet, nah gitu ya. Waduh gitu. Ini kan persoalan yang macet kan. Ketika nyampe sana ternyata pesawatnya sudah berangkat, nah, kan? Dan ternyata jemaah sekalian
Kita tidak tahu, ternyata pesawat itu hilang dan seluruh isinya sudah tidak ada. Dalam arti adalah meninggal semuanya. Sebuah peristiwa. Ini adanya hikmah. Tidak tahu apa yang terjadi. Makanya ketika Nabi Musa mengatakan saya akan ikut Anda. Apa kata Nabi Khidir ketika itu? Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Anda bisa-bisa tidak bisa sabar dengan saya. Artinya apa? Di samping berbaik sangka adalah sabar. Sabar, ya. Lan tastati'a ma'iya sabra. Kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra. Bagaimana kamu bisa bersabar terhadap apa yang Anda tidak tahu? Jadi hikmah itu adalah sesuatu yang tidak tahu sebelumnya. Kalau sudah tahu sebelumnya, nah bukan hikmah namanya. Tidak tahu ternyata pesawatnya kecelakaan kan gitu Pak ya. Berarti hikmah Allah menjadikan ya kita itu macet gitu ya, sehingga Allah memberikan umur pada kita tetap ya bertambah dengan cara Allah ngasih macet pada kita. Sesuatu yang tidak tahu sebelumnya. Nabi Yusuf itu tidak tahu kalau nantinya akan menjadi seorang raja. Dimasukkan dalam sumur, dijual, masuk dalam penjara, kan begitu Mak ya? Sudah masuk sumur, dimasukkan sumur, dijual, dimasukkan dalam penjara. Kalau tahu sebelumnya itu bukan hikmah. Mas Muslimin rahimakumullah, hikmah adalah sesuatu yang tidak tahu sebelumnya. Malam tuhid bihi khubra, yang kamu sendiri tidak akan tahu. Mas Muslimin rahimakumullah, ketika Nabi Musa berusaha keras untuk bagaimana dibolehkan gitu ya untuk ikut kepada Nabi Khidir kemudian memberikan syarat. Syaratnya hanya satu, yaitu tidak boleh komen. Nah, gitu ya. Tidak boleh komen. Ini penting Pak ini Pak ya. Karena beberapa orang itu di antara kita itu kadang sedikit apa-apa komen gitu ya. Di Facebook komen, di Instagram komen, apalagi di WA komen, semuanya dikasih komen gitu. Padahal tidak harus semuanya diberi komen jemaah sekalian. Nah, syaratnya waktu itu adalah jangan komen. Jemaah sekalian, maka berangkatlah fantolaqo, maka keduanya berangkat. Dan ketika nyampe dalam sebuah tempat, mereka kemudian naik ya, Nabi Musa dan Khidir naik sebuah perahu atau kapal ya, yang mengantarkan keduanya sampai pada tujuan. Ternyata Nabi Khidir melubangi kapal itu. Nah, ya. Ini ada 3 adegan yang dalam kacamata kita kontroversi, gitu ya. Kontroversi. Kenapa? Karena sesuatu yang kontras. Kapal kok dilubangi? Kalau kapal itu rusak biasa kan gitu. Ini kapal dilubangi. Anak kecil kalau meninggal dunia biasalah. Tapi ini adalah dibunuh. Ada rumah yang milik kampungnya kampung orang-orang yang maksiat, yang tidak baik, ya ternyata dibangun, direnov gitu. Kalau orang-orang soleh semua nggak masalah gitu ya. Tetapi adalah orang yang tidak baik malah direnov. Ini sesuatu yang kontras ya mas sekalian. Ketika mendapati sebuah kapal ya mas sekalian atau perahu, ditanya oleh yang punya, siapa? Khidir. Wah senang dia. Bahagia karena ada Khidir yang akan naik. Udah silakan naik. Maka naiklah Nabi Musa dan Nabi Khidir ini, dan ketika sampai kemudian kapal itu dilubangi. Nabi Musa juga kok dilubangi ya gitu. Yang punya kapal juga ya diam, nggak berani karena sudah punya image kan, ini orang yang sudah viral di mana-mana membawa keberkahan gitu ya. Khidir ya, membawa kebaikan ini, mesti berkah ini. Tapi kok dilubangi ya gitu. Sehingga dia enggak berani macam-macam. Begitu dilubangi selesai, nah, kemudian Nabi Musa baru bertanya, "Akharataha ya ahlaha?" Apakah engkau akan tanya Nabi Musa, apakah engkau akan menenggelamkan kapal ini gitu ya, dan orang-orang yang ada di dalamnya? Nah, komen. Begitu komen jemaah sekalian, maka Nabi Khidir mengatakan, bukankah tadi sudah saya kasih tahu kalau Anda tidak akan bisa bersabar. Jadi hikmah ini jemaah sekalian adalah belajar bersabar. Belajar bersabar
untuk mencari kebaikan di dalam sebuah peristiwa. Sabar. Seberat apapun persoalan, serumit apapun persoalan gitu ya, dan setidak logis apapun persoalan, kita wajib untuk bersabar ya mas kalian. Bersabar itu intidharul faraj minallahi ta'ala, menunggu sebuah al-faraj itu pintu jalan keluar ya, minallahi ta'ala. Ketika sakit sambil kita berobat, nah kita bersabar nih, karena orang sakit menuju sembuh itu kan butuh proses ya, tidak langsung. Maka butuh kesabaran. Sabar apa dibalik ini semuanya. Ketika ada musibah apa, kita bersabar untuk melewati itu semuanya jemaah sekalian. Ini namanya hikmah. Kita kan nggak tahu apa dibalik ini semuanya, gitu ya. Maka kesabaran inilah yang terpenting dan ini yang menjadi kunci dalam sebuah hikmah itu. Ketika kita sudah terbiasa dengan sabar ya sabar dengan persoalan, sabar lagi. Jadi yakin ada hikmah sampai kemudian betul-betul menjadi sebuah pondasi kita dalam hidup kita, yakin ada hikmah, maka orang ini namanya hakim. Ya. Karena dia selalu yakin dengan hikmah. Peristiwa apapun yakin ada hikmahnya. Yakin ada hikmah. Baik yang enak atau tidak enak. Kalau enak biasalah kita ya. Yang tidak enak ini gitu ya. Difitnah sama orang, nah kan ini adalah sebuah persoalan. Ya. Yakinlah ada hikmah di balik itu semuanya. Ketika dijatuhkan, yakin ada hikmah di balik itu. Nah, gitu ya. Anda tahu presiden kita selama ini dari awal kan penuh dengan liku-liku ya. Pernah ini, pernah itu, masuk penjara dan sebagainya. Lalu difitnah, akhirnya menjadi presiden, kan begitu. Jemaah sekalian, kembali kepada Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Musa kemudian minta maaf kepada Nabi Khidir agar sudahlah, tolong saya dimaafkan. Maka kemudian dimaafkan oleh Nabi Khidir. Udahlah, kita jalan lagi. Fantalaqa, maka keduanya berangkat sama-sama. Lalu sampailah kepada sebuah tempat, ada anak kecil di sana, Pak. Kalau anak kecil itu meninggal biasa, nggak masalah kan begitu ya. Ini dibunuh gitu oleh Nabi Khidir, pegang lehernya lalu dibunuh. Nah, ini mengandung sebuah pertanyaan bagi Nabi Musa. Aqatalta nafsan zakiyatan. Ini komentarnya Nabi Musa ketika itu. Apakah engkau membunuh seorang jiwa yang masih bersih gitu. Nah, Nabi Khidir tanya lagi loh, kan bukan sudah saya kasih tahu dari awal. Jangan komen kan begitu, apalagi bertanya, sama itu. Ya. Komen atau bertanya. Ini sebuah etika murid kepada guru. Jadi seorang murid ketika berguru kepada seseorang gitu ya, maka tidak boleh banyak komen, tidak boleh apalagi protes gitu ya. Termasuk di medsos saya sama ya. Kalau ada ustadz siapa gitu, maka jangan terlalu banyak komen atau bahkan protes di sana. Itu tidak boleh, etika itu. Ya siapapun. Ya. Itu etika murid kepada guru. Sama dengan kita di media sosial. Kalaupun komen, maka yang baik-baik. Nah, gitu ya. Alhamdulillah, gitu ya. Kemudian luar biasa. Bagus, semoga didoakan gitu ya, doa dan sebagainya. Nah, seperti itulah ya, positif ya. Tidak kemudian protes. Jemaah sekalian, ini gimana anak kecil lalu dibunuh ya. Hanya Nabi Khidir nih ya. Kalau nggak Nabi Khidir nggak boleh, Pak. Nggak boleh diterapkan orang sekarang, Pak ya. Karena ini harus boleh dilakukan oleh yang profesional katanya begitu kan ya. Kalau nggak profesional nggak boleh. Nabi Khidir ini adalah hanya dia yang tahu. Kenapa? Karena dikasih tahu oleh Allah dan diperintahkan oleh Allah. Nabi Musa bertanya, "Aqatalta nafsan zakiyatan?" Nah, kok tanya gitu ya. Kok bertanya? Kemudian Nabi Musa lalu minta maaf kepada Nabi Khidir.
Sampai pada berikutnya yang ketiga, jemaah sekalian. Yang ketiga, mendapati sebuah wilayah yang wilayah itu orangnya pelit-pelit. Ya. Ketika ingin tinggal di wilayah itu gitu ya, nggak ada yang mau nerima. Ketika lapar gitu ya, butuh makan, nggak ada yang ngasih makan. Gitu. Ini wilayah orang pelit-pelit ini. Akhirnya apa? Akhirnya berhentilah dia sebuah tempat. Di situ ada rumah yang hampir roboh, ya, hampir roboh. BCA, bakal calon ambles gitu katanya ya, hampir roboh. Lalu kemudian Nabi Khidir ternyata memerintahkan untuk merenov, ya, merenov. Sehingga besok pada hari berikutnya Nabi Khidir dan Musa merenov rumah itu ya, sampai selesai. Nabi Musa kemudian komentar gitu ya, mestinya kita bisa minta upah nih dari inovasi ini gitu. Nah, komen ya, sampai ketiga kalinya. Tadi pertama kapal, kedua adalah si kecil ya, yang ketiga adalah rumah tadi itu. Nah, ini sudah tanya lagi kan gitu, kok komen terhadap apa yang dikerjakan oleh Nabi Khidir. Hadza firaqu baini wa bainika. Ini adalah perpisahan antara diriku dan dirimu. Maka dari situlah kemudian akhirnya Nabi Khidir berpisah dengan Nabi Musa. Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tasti' alaihi sabra. Akan saya jelaskan kepadamu apa yang kamu tidak tahu, yang kamu tidak bisa bersabar gitu ya. Tasti' bukan tastati'. Kalau sebelumnya ayat-ayat sebelumnya ada kata-kata tastati', tidak bisa. Sementara ayat ini adalah tasti'. Ada satu huruf yang dihilangkan. Tasti' itu artinya apa? Betul-betul gitu ya. Kamu tidak bisa. Sabra untuk bersabar. Lalu diceritakan oleh Nabi Khidir tentang kenapa ini terjadi semuanya. Yang pertama masalah kapal tadi Pak ya. Kapal itu dilubangi, tidak dirusak sampai betul-betul pecah dan sebagainya, enggak, ya, dilubangi. Kenapa demikian? Karena di tempat sana ada seorang raja atau bajak laut yang beroperasi, sehingga dilubangi kapal itu untuk agar menunda keberangkatan yang punya kapal. Kalau tidak dilubangi, yang punya kapal itu begitu nyampe langsung berangkat lagi Pak. Dan ini akan terkena oleh bajak laut, habis itu semuanya nanti. Nah, dilubangi oleh Nabi Khidir sehingga dia sibuk ketika itu untuk menutup lubang itu. Begitu nutup lubang itu, kemudian dia berangkat lagi, itu bajak lautnya sudah tidak ada. Jadi memberikan keberkahan kepada yang punya kapal jamaah sekalian. Berapa banyak orang Allah memberikan lubang-lubang kepada kita yang kecil-kecil itu untuk menghindari kita dari yang lebih besar. Kasus orang kena macet tadi Pak ya, macet di jalan. Ya, sehingga terlambat pesawat kan gitu ya. Itu adalah Allah memberikan dia sebuah cobaan kecil untuk terhindar dari cobaan yang lebih atau musibah yang lebih besar jemaah sekalian. Maka setiap kali musibah-musibah yang kita dapati, yakinilah, yakin lagi Pak ya, ada hikmah di balik itu. Ada hikmah, Allah akan menyelamatkan kita dari persoalan yang lebih besar. Ada yang pejabat gitu ya, terus kemudian dia turun, alhamdulillah katanya begitu, karena ternyata berikutnya jadi masalah gitu. Ada persoalan besar dalam sebuah wilayah itu, maka dia bersyukur, alhamdulillah saya sudah turun nih kan itu. Yang kena malah sesudahnya gitu. Ini adalah betul-betul adalah Allah ingin agar kita tidak terkena yang lebih besar jemaah sekalian. Ya. Sakit Ustaz, ya sakit juga musibah. Tapi yakinilah bahwa di balik itu pasti ada kebaikan. Yakin ada kebaikan di setiap peristiwa. Yakin ada kebaikan. Wallahi la'allahu khair. Ini yang terpenting dalam pelajaran ilmu hikmah itu. Ini adalah baik. Kenapa kita ada di sini? Kenapa kita nggak di Jakarta aja ya? Gitu. Wallahi khair. Kita ada di kampung ini, insyaallah ini adalah sebuah kebaikan. Kalau posisi kita di Jakarta dan wirawiri ke
kantor apa gitu ya, belum tentu lebih baik gitu. Belum tentu lebih baik. Jadi keberadaan kita di sini, kondisi kita ada di sini, ini adalah la'allahu khair. Ini adalah sebuah kebaikan. Selalu berbaik sangka kepada Allah. Anak kita 3, ya alhamdulillah 3 kan begitu Pak ya. Berbaik sangka kepada Allah, 3 ini baik. Ini ilmu hikmah jemaah sekalian. 1 sabar, 2 adalah berbaik sangka kepada Allah. Kita tunggu apa di balik ini semuanya. Jadi kalau ada masalah, musibah, sesuatu yang hatta yang tidak masuk akal sekalipun gitu ya, kita diminta untuk bersabar jemaah sekalian. Masih ingat ibundanya Nabi Musa ya, diperintahkan untuk meletakkan bayi itu di dalam peti lalu ke di sungai Nil kan begitu. Kan itu sesuatu yang mungkin nalar itu sulit kan gitu. Tapi ibunya Nabi Musa itu bersabar jemaah sekalian. Dan dia selalu berbaik sangka kepada Allah. Wallahi khair, la'allahu khair gitu ya. Perintah Allah pasti akan baik ini. Pasti baik. Kita nggak tahu apa nantinya kan begitu. Kita nggak tahu nantinya apa. Dan nanti akan kita tahu. Bahkan kadang-kadang kita nggak tahu, tapi anak kita yang tahu Pak. Seperti para sahabat ya. Kenapa babi itu haram? Kan sampai meninggal dunia mereka tidak bisa menjelaskan dan tidak tahu apa di balik ini semua. Yang tahu adalah bahwa itu tidak baik untuk orang gitu. Yang tahu adalah justru generasi-generasi belakangan. Oh iya ternyata itu tidak baik untuk dikonsumsi manusia. Jadi hikmah itu bisa jadi kita tahu sebelumnya, sesudahnya, atau bahkan kita nggak tahu, anak kita yang tahu jamaah sekalian. Allahu Akbar. Ya. Berbaik sangka kepada Allah bahwa pasti akan ada kebaikan di balik itu semuanya. Maka setiap apapun yang Allah sampaikan di Al-Quran itu ada kebaikan dan kita yakin itu. Yakin. Kita bisa tahu atau tidak tahu ke depannya, ya tetap akan terjadi, gitu. Kebaikan itu akan pasti ada. Ini namanya hikmah. Ya. Sesuatu yang kita belum tahu. Nah, Nabi Musa tidak tahu sebelumnya. Nabi Khidir, kalau beliau karena Nabi Pak ya, yang apalagi sudah memiliki ilmu hikmah itu, sehingga dia tahu betul seperti apa ke depannya, apa dan sebagainya tahu. Ini namanya ilmu hikmah. Masalah Senin rahimakumullah. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Jadi inilah sesuatu yang ya ajaib bagi seorang mukmin bahwa segala perkaranya itu adalah baik. Inna amrahu kullahu khair. Persoalannya semuanya baik. In asabahu sarra syakar. Wa in asabahu darra sabar. Orang muslim itu kalau dapat yang enak-enak ya bersyukur, ya Allah, alhamdulillah gitu ya. Kalau yang tidak enak bersabar ya. Mobil kita kok notol orang gitu ya. Kita nggak ingin notol gitu atau bahkan ditotol orang gitu ya. Lagi asik kita liburan ini Pak ya. Lagi asik liburan ternyata mobil kita kok diseruduk orang gitu. Waduh gitu. Ya kenapa belakangnya penyok kan gitu. Waduh gitu. Jamaah sekalian, ya orang tidak enak gitu ya. Tetapi sabarlah kita. Ya, sabarlah kita sambil kita menyelesaikan urusan gitu ya. Ya yakin bahwa di balik itu ada kebaikan gitu. Ada kebaikan. Ternyata di sana ada kecelakaan kan gitu ya. Kita akhirnya diselamatkanlah dalam tanda kutip Pak ya. Diselamatkan oleh musibah-musibah kecil dari musibah yang lebih besar jamaah sekalian. Dan itu sering terjadi pada kita semuanya. Sekali lagi bahwa kita harus banyak-banyak bersabar, lalu kemudian berprasangka baik kepada Allah atas peristiwa apapun yang terjadi pada kita semuanya, terutama yang peristiwa yang tidak enak, peristiwa yang betul yang bagi perasaan kita ini kan ada 3 ujian Pak ya, masabhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Jadi ujiannya ada 3. Yang pertama adalah ujian fisik ya. Ba'sa, wad-dharra itu adalah ujian harta gitu ya. Wazulzilu, ujian perasaan. Ini ujian yang Allah berikan pada kita semuanya. Ujian fisik, ada orang itu yang ujian terberat dia adalah fisik ya.
yang lainnya enggak deh. Tapi kalau udah fisik kena itu, waduh udah mulai pusing dia kan gitu. Ada juga orang yang ujian fisik enggak masalah, tapi kena ujian harta, aduh sudah KO. Nah, gitu ya. Yang ketiga ada juga yang kena fisik enggak masalah, terkena masalah harta no problem gitu ya. Tapi kena perasaan, waduh sudah ya, sudah mulai masuk angin kan gitu. Perasaan gitu ya. Jemaah sekalian, perasaan itu bisa benci, bisa senang, cinta dan sebagainya, itu perasaan. Ya. Ini ujian yang diterima oleh kita semuanya. Masatnul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Ya. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Mas Rasulullah rahimahullah berbaik sangka kepada Allah seperti Nabi ini ya, peristiwa Nabi Musa dengan Nabi Khidir, bahwasanya ada kebaikan yang Allah berikan kepada kita semuanya di balik itu. Nah, gitu. Kan ini Nabi Khidir, bukan orang biasa, sehingga memang Allah mengendalikan apapun yang dikerjakan pasti itu ada atas perintah Allah, dan benar ya, Allah memerintahkan Nabi Khidir untuk ini, untuk itu dan sebagainya. Maka kita pun sama, manakala itu perintahnya dari Allah, pasti akan ada kebaikan-kebaikan yang ada di sana. Cukup Bapak Ibu sekalian untuk peristiwa Nabi Khidir ini ya. Jadi ini peristiwa yang konkret, real ya, bukan fiktif. Dan semoga memotivasi kita semuanya untuk bisa bersabar dan tidak menyalahkan siapa-siapa, apalagi menyalahkan Allah. Kenapa sih saya kena begini kan begitu ya? Tidak penting kita menyalahkan siapa-siapa, dan tidak penting kita dan tidak boleh kita menyalahkan Allah. Ya. Mengapa demikian? Tidak, yakinilah bahwa ada sesuatu yang positif di balik itu semuanya. Namanya ilmu hikmah. Yang itu Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir. Hakim adalah orang yang yakin ya, bahwa ada kebaikan. Yakin ada kebaikan. Di balik semuanya ada kebaikan. Allahu Akbar. Ini luar biasa. Cukup ada pertanyaan barangkali Pak, atau tambahan cerita tentang Nabi Khidir, karena ceritanya tidak banyak di ayat-ayat yang lain, adanya di surat ini nih, surat Al-Kahfi. Ya. Nabi Khidir, kita taunya Khidir, nah gitu. Asalnya adalah Al-Khadir, yaitu hijau. Kayaknya foundernya Go Green itu beliau Ustaz ya. Go Green, nah gitu ya. Karena wilayah yang dilewati dia itu akan menjadi berkah, menjadi subur ya, menjadi baik dimanapun wilayah itu yang dilewati oleh Nabi Khidir. Demikian Bapak Ibu sekalian, pertanyaan nggak ada Pak ya. Semoga kita bisa seperti Nabi Khidir Pak ya, yang yakin bahwa apapun yang terjadi ada kebaikan. La'allahu khair. Dan kita seperti Nabi Musa yang memiliki tekad untuk terus belajar. Sudah menjadi nabi tetap belajar. Jadi rasul belajar gitu ya. Enggak mandang masalah derajat, enggak mandang masalah posisi apapun, tetap belajar. Nabi Musa tekad untuk belajar. Dan semoga kita juga semangat untuk belajar Islam agar betul-betul kebaikan itu kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Doa, a'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakun khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna qina imamah. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.